Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sahabat guru yang berbahagia. Jumpa lagi saat ini memasuki bulan Ramadan. Bagi Bapak Ibu yang melaksanakan ibadah Ramadan, selamat melaksanakan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita semuanya ya mendapat limpahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, di bulan Ramadan ini biasanya kita sebagai guru mengalami kendala mengajar, ya. Apa saja? Misalkan murid-murid lemas, ngantuk dan tidak bersemangat, ya. Nah, apakah Anda ingin pembelajaran yang membuat murid-murid Anda bersemangat, ya? Apakah Anda ingin murid Anda atau Anda sendiri tidak kehabisan suara atau tenaga pada saat Ramadan, ya? Simak video ini hingga tuntas, jangan di-skip. Bapak Ibu, mengajar saat bulan Ramadan, ya, agendanya, kemudian kita akan membahas, kemudian pendekatan flip classroom. Ya, ini nanti akan kita bahas apa itu pendekatan flip classroom, ya, mengapa cocok untuk bulan Ramadan, dan nanti cara downloadnya, cara unduhnya seperti apa. Jadi video ini akan seperti biasanya. Presentasinya, file presentasinya akan kami bagikan kepada Bapak Ibu, ya, dan jangan lupa share kepada teman-teman ya Bapak Ibu. Terima kasih. Bapak Ibu, pembelajaran saat Ramadan, ya, pembelajaran saat Ramadan, bulan Ramadan, nah kita ketahui bersama adalah bulan suci di mana umat Islam menjalankan ibadah puasa. Ya, tidak makan dan minum, ya, dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Kondisi guru dan murid yang haus, lapar, dan mengantuk, nah ini berpotensi membuat pembelajaran menjadi tidak efektif. Ya, dengan pembelajaran konvensional, ya, seperti ceramah dan tanya jawab, ya, akan menguras tenaga dan suara guru, dan ini sangat membosankan diterima oleh murid. Ya. Nah, makanya guru perlu mencari alternatif atau pendekatan cara mengajar agar murid tetap antusias, ya, dan pembelajaran tetap efektif. Ya. Bapak Ibu, kami akan memperkenalkan yang namanya flip classroom. Ya. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu pernah mendengar flip classroom, ya, atau baru kali ini mendengar. Ya. Untuk itu kita coba untuk menerangkan dulu, memperkenalkan dulu apa itu flip classroom atau kelas terbalik. Nah, istilahnya kelas terbalik. Ya, kelas terbalik menjadi sangat populer di Amerika, ya, karena para guru mencari cara baru dan inovatif untuk melibatkan siswa mereka. Dan ini sebenarnya pasca COVID-19, ya, di mana pada waktu itu kita semua, ya, semua negara termasuk kita semua melaksanakan pembelajarannya melalui daring, ya, sehingga kebiasaan ini, ya, mengakibatkan ketika masuk di kelas, ya, ada semacam transisi, ya, makanya para guru di Amerika mencoba model kelas terbalik ini, ya. Seperti apa, ya? Kemudian bisakah guru manapun, ya, guru siapapun melakukan kelas terbalik dengan sukses? Ya. Kemudian cocokkah kelas terbalik ini saat Ramadan, ya, digunakan saat Ramadan? Memang ada banyak aspek, ya, yang berbeda yang perlu dipertimbangkan. Ya, mulai dari cara membuat video pembelajaran yang menarik, ya, hingga mengelola perilaku siswa, ya, di lingkungan belajar yang baru, ya. Nah, ini yang perlu menjadi pertimbangan. Bapak Ibu,
seperti apa kelas terbalik itu? Kelas terbalik adalah model di mana siswa mempelajari materi di luar kelas. Ya, siswa mempelajari materi di luar kelas. Biasanya melalui menonton video pelajaran dan kemudian datang ke kelas untuk kegiatan yang lebih interaktif seperti pemecahan masalah atau kerja kelompok. Nah, ide dibalik membalik kelas adalah bahwa siswa dapat memanfaatkan waktu tatap muka dengan guru untuk mengajukan pertanyaan dan mendapat bantuan yang lebih personal sambil juga bekerja sendiri untuk menguasai materi. Jadi Bapak Ibu, kalau biasanya kita memberikan materi kemudian memberikan PR di rumah, ya, untuk kelas terbalik ini dibalik. Materinya berupa video, ya, diberikan dulu kepada murid, murid mempelajari dulu, baru dibahas di kelas. Nah, gampangnya begitu ya. Jadi dibalik yang tadinya guru memberikan materi, kemudian memberikan PR, sekarang kelas terbalik itu memberikan materinya di rumah, kemudian membahasnya di sekolah, ya. Nah, apa yang dilakukan siswa di rumah di kelas terbalik? Nah, ya kan, apa yang dilakukan siswa di rumah? Siswa biasanya diharapkan menonton video pelajaran di rumah di kelas terbalik. Video ini dapat dibuat oleh guru atau dapat ditemukan secara online. Nah, jadi tentunya guru mempersiapkan materinya baik berupa video pembelajaran maupun didapatkan video-video pembelajaran yang dibuat oleh profesional. Nah, itu bisa, atau online, ya. Kemudian kuncinya adalah video harus menarik dan informatif dan mencakup semua materi yang perlu diketahui. Nah, ini memang tidak mudah ya untuk mendapatkan video yang sesuai dengan harapan. Tapi sekarang banyak sekali penerbit-penerbit yang sudah menyiapkan bantuan video interaktif ya untuk bisa didapatkan oleh guru dan diberikan kepada murid ya. Contohnya kemarin penerbit Erlangga itu menyampaikan kepada saya bahwa ini ada beberapa video yang cukup di-scan ya, didapatkan video dan kemudian disampaikan kepada murid. Dan ini bisa dilakukan di kelas terbalik ya. Jadi siswa belajar di rumah di kelas terbalik ya. Kuncinya adalah video harus menarik dan informatif. Kemudian apa yang dilakukan siswa di kelas dalam kelas terbalik ini? Siswa datang ke sekolah siap untuk terlibat dalam kegiatan yang menuntut mereka untuk menggunakan dan menerapkan materi yang telah mereka pelajari. Jadi mereka dituntut untuk menggunakan menerapkan materi yang sudah diberikan oleh gurunya. Ini mungkin termasuk mengerjakan kumpulan masalah, ya, berkolaborasi dalam proyek, ya, atau berpartisipasi dalam diskusi. Jadi siswa dapat memanfaatkan waktu mereka sebaik mungkin bersama guru dan mendapatkan bantuan individual yang mereka butuhkan. Jadi begini Bapak Ibu, bahwa kita tahu bahwa tugas kita sebagai guru itu kan mendidik, melatih, mengajar. Ya, nah mengajar ini bisa dilakukan tadi baik di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, ketika bagian tugas guru mengajar sudah diberikan melalui katakanlah media pembelajaran di rumah, guru lebih banyak mendidik dan melatih mereka. Jadi dari apa-apa pelajaran yang mereka kurang pahamin, dilatih, diulang, ya. Kemudian begitu juga untuk sikap, ya, bagaimana sikap seorang murid dalam pembelajaran, dalam diskusi, ya. Sebab diskusi itu tidak hanya membicarakan soal materi pelajaran, ya, tapi lebih pentingnya bagaimana kita bisa menerapkan budaya-budaya sekolah
budaya disiplin, budaya menghargai, budaya bagaimana menyampaikan argumen, mendengarkan orang lain bicara, ya, mendengarkan dengan baik, ya, kemudian menerima gagasan juga dengan baik, tidak ngototan, ya, tidak baper, ya, dan lain-lainnya. Itu bagian-bagian penting dari sebenarnya yang diterapkan dalam kurikulum Merdeka, utamanya profil pelajar Pancasila. Kemudian Bapak Ibu, ada 5 alasan kenapa guru harus mempertimbangkan membalik kelas mereka, ya, utamanya pada saat bulan Ramadan ini. Bapak Ibu, yang pertama, alasan pertama adalah ini. Alasan pertama adalah siswa lebih terlibat di kelas. Nah, jadi dengan menggunakan flip classroom, siswa lebih terlibat di kelas. Ya. Ketika siswa dapat menonton video pelajaran dengan kecepatan mereka sendiri dan kemudian datang ke kelas untuk kegiatan interaktif, mereka cenderung lebih terlibat dalam materi. Jadi ketika mereka sudah memahami, ya, memahami pelajaran, kemudian mereka sudah penasaran. Nah, di sini intinya bagaimana video-video ini membuat mereka antusias, penasaran, sehingga mereka ingin membahasnya bersama teman-temannya, ya, karena ada beberapa hal yang menggelitik di hati mereka untuk dibicarakan, utamanya materi-materi yang update, ya. Kemudian ini karena mereka tidak berusaha mengikuti kecepatan pelajaran dan dapat menonton yang bagian yang tidak mereka pahami pertama kali. Jadi tidak semua anak kita diberi video sekali mengerti, atau ada yang 2 kali bisa memahami, bahkan ada yang 3 kali bisa bisa memahami materi tersebut. Jadi kecepatan anak-anak berbeda. Nah, ketika mereka sudah memahami pelajaran dengan kecepatan mereka sendiri, ya, mereka biasanya lebih antusias, ya. Kalau mereka tidak paham, tentunya mereka akan masuk bodoh, ya. Nah, kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, yang kedua, alasan kedua apa? Banyak waktu untuk instruksi individual. Jadi di ruang kelas tradisional, guru sering ditarik ke arah yang berbeda, mencoba membantu siswa yang kesulitan sambil juga melanjutkan pelajarannya. Jadi memang ini satu problem ketika kelas yang teaching and level, kita ada dalam satu kelas anak-anak yang berbeda kemampuan. Kadang-kadang guru ketika mengajar kita terfokus kepada anak-anak yang memang perlu mendapat bantuan, sehingga pandangan kita bisa tidak merata, ya, atau anak-anak yang mempunyai kemampuan lebih tidak kita tantang mereka untuk mendapatkan pembelajaran yang lebih baik. Nah, namun di flip classroom ini, karena siswa melakukan sebagian besar pekerjaan di luar kelas, guru memiliki lebih banyak waktu untuk memberikan instruksi individual selama waktu kelas, ya. Jadi keistimewaannya begini, tadi sudah saya katakan bahwa mereka guru-guru sudah menugaskan ini di rumah, anak-anak sudah mempelajari itu di rumah. Nah, ketika di sekolah sebenarnya materinya tinggal pembahasan, ya, bukan lagi membicarakan soal bagaimana Bapak Ibu mengajar sesuai dengan materi tersebut, ya, tapi bagaimana anak-anak bisa berinteraksi di situ sehingga guru-guru bisa merangsang mereka untuk bertanya, berdiskusi, mengetahui lebih dalam apa-apa yang sudah mereka pelajari di rumah, seperti itu, ya. Nah, kemudian yang ketiga Bapak Ibu, siswa dapat belajar dengan kecepatannya sendiri, ya, kecepatannya sendiri. Jadi di kelas tradisional semua siswa diharapkan berada pada tingkat pemahaman yang sama dan secara bersamaan mengerjakan materi yang sama. Nah, ini. Namun di flip classroom, siswa dapat mempelajari materi dengan kecepatan mereka sendiri, ya, yang dapat lebih nyaman bagi beberapa siswa. Ya, mereka juga memiliki kesempatan untuk mengulas materi yang tidak mereka pahami pertama kali. Jadi
tadi sudah juga saya katakan bahwa ketika video itu disampaikan di rumah, kecepatan anak berbeda-beda, ya. Jadi ada yang sekali mengerti, 2 kali mengerti, bahkan 3 kali. Jadi ketika anak mungkin tidak fokus, mereka perlu mengulang video tersebut, ya. Mereka perlu memahami lebih detail lagi. Mereka perlu melihat lagi apa sebenarnya poin-poin penting di yang ingin disampaikan, pesan-pesan apa yang ingin disampaikan di video tersebut. Jadi di Flip Classroom ini justru guru berkesempatan untuk mengadakan pendekatan berdiferensiasi. Jadi anak mempunyai kemampuan berbeda-beda, dapat pelayanan juga berbeda-beda, ya. Bagi anak biasanya dibagi 3 kelompok, ya, anak yang memahami materi tersebut dan mendapat tantangan, ya, kelas reguler yang biasa dan kelas yang katakanlah perlu mendapat bimbingan, ya. Dan ini biasanya perlu lebih banyak dipantau dibandingin pada kelompok-kelompok yang lain. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, guru dapat menghabiskan lebih banyak waktu untuk kegiatan langsung praktek. Jadi di kelas tradisional, ya, seringkali tidak ada cukup waktu bagi guru untuk melakukan aktivitas langsung dengan siswanya, ya. Namun ketika namun ketika kelas digunakan untuk kegiatan interaktif, guru memiliki lebih banyak waktu untuk eksperimen, ya, proyek dan pengalaman belajar langsung lainnya. Jadi, tadi ketika mereka sudah belajar di rumah, tentunya ketika di sekolah, guru lebih banyak memperhatikan perilaku siswa, ya, kemudian kemampuan siswa, mendorong, memberikan tantangan, memberikan stimulasi, motivasi, ya, atau bantuan-bantuan yang diperlukan di masing-masing anak atau masing-masing kelompok yang tadi sudah dibagi. Jadi lebih banyak waktunya guru untuk bisa terlibat, apalagi kalau pembelajarannya itu berupa praktek, berupa katakanlah pendekatan diskusi, project based learning, ya. Dan ini tentunya akan menarik buat anak-anak. Karena apa? Karena mereka tidak pasif, mereka bisa interaktif bersama-sama temannya juga dengan gurunya, ya. Yang kelima, Bapak Ibu, siswa dapat mendapatkan umpan balik lebih langsung. Jadi di kelas tradisional, siswa mungkin tidak mendapatkan umpan balik, ya, atau pekerjaan mereka sampai hari berikutnya atau bahkan minggu berikutnya. Jadi ketika di kelas tradisional guru mengadakan katakanlah tes, ya, ketika mengadakan tes kemudian gurunya mengevaluasi, baru 2-3 hari baru mendapat respon feedback dari apa yang diketahui kemampuan murid-muridnya, ya, asesmennya atau feedbacknya kepada murid-muridnya. Namun di kelas Flip Classroom, karena guru tersedia untuk membantu selama waktu kelas, siswa dapat memperoleh umpan balik langsung, ya, atas pekerjaan mereka. Jadi di sini tidak perlu menunggu waktu yang lama. Jadi yang digunakan biasanya formatif, ya, asesmennya formatif, sehingga setiap waktu guru bisa melihat perkembangan mengasesmen anak-anak secara langsung, ya, baik itu menyangkut afektifnya, kognitifnya, dan psikomotoriknya yang diperlukan bagi sebuah dokumen asesmen, ya. Kemudian Bapak Ibu, tips suksesnya apa? Tips suksesnya membalik kelas Anda ini, yang pertama apa? Pilihlah alat yang tepat, ya. Tentunya teknologi tidak bisa dipungkiri, ya. Kalau di kelas Bapak Ibu tersedia TV, smart TV, ya, atau Infocus, ya. Infocus namanya apa, ya? Infocus, ya, atau media-media pembelajaran yang lainnya, ya, itu perlu dipersiapkan dengan baik. Persiapannya itu tidak hanya persiapan teknik tersebut, tapi juga persiapan yang menyangkut tentang kelistrikan, pengkabelan, ya,
kemudian settingan dan lain-lainnya juga harus dipersiapkan dengan baik ya, sehingga ketika Bapak Ibu nanti mengajar, Bapak Ibu tidak mengalami kesulitan hal-hal kecil ya yang sangat mengganggu pembelajaran. Yang kedua, buat video yang menarik. Nah, ini memang tidak mudah membuat video yang menarik ini, tapi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu hal yang teknologi sederhana saja, misalkan bisa mengedit video ya, apakah melalui apa ya, biasa KineMaster atau saya biasa pakai InShot atau pakai CapCut ya. Nah, Bapak Ibu bisa memotong-motong video itu ya, kemudian nanti diberikan background musik sehingga tidak terlalu monoton ya. Jadi ini juga hal-hal yang sederhana, di samping Bapak Ibu mendapatkan beberapa video dari luar dan menggabung-gabungkannya menjadi media pembelajaran. Yang keempat, kelola waktu dengan hati-hati. Nah, ini kalau kita biasanya mengajar diskusi, proyek ya, yang menjadi kendala adalah bagaimana kita bisa mengelola waktu dengan baik ya. Bapak Ibu, kabar baiknya di kurikulum Merdeka ini, Bapak Ibu lebih leluasa untuk mengatur waktu ya, sebab waktu tidak diplot seperti hari ini mengajar sekian jam, materi ini harus habis, enggak. Saja satu kesempatan materi itu bisa panjang, tapi pada kesempatan lain bisa pendek-pendek ya. Nah, itu tergantung Bapak Ibu bisa mengaturnya dengan baik. Namun demikian, tidak juga berkepanjangan, artinya tidak diatur. Jadi membuat skala prioritas itu penting ya. Memang waktu lebih banyak digunakan, tapi jangan terlalu boros dengan waktu ya, sehingga menjadi tidak efektif ya, karena nanti akan berhubungan juga dengan jadwal mata pelajaran dan juga dengan pelajaran-pelajaran lainnya ya. Kemudian yang paling penting di dalam kelas berbalik ini ya, flip classroom ini adalah dapatkan input dari siswa. Jadi sebanyak mungkin kita bisa mendapat tanggapan mereka, apa yang mereka dapatkan, informasi apa yang dapatkan. Mereka punya ide apa, mereka punya gagasan, mereka punya saran seperti apa yang tentunya lebih banyak kita dengarkan ya. Brainstorming lebih banyak kita dengarkan. Jangan dulu kita patahkan argumen-argumen mereka. Bapak Ibu perlu mendengarkan dengan baik, menjadi pendengar yang baik ya. Nanti setelah itu baru disimpulkan bersama-sama. Yang keenam, bersiap mendapat jawaban. Nah, ini pasti ya, karena mereka mendapatkan informasi dari mana-mana dan tentunya Bapak Ibu bersiap mendapat jawaban. Dan Bapak Ibu jangan malu ketika Bapak Ibu ditanya kemudian tidak bisa mendapat jawaban ya. Sekarang banyak banyak media-media yang bisa mendapatkan lebih cepat, apakah melalui Google, apakah melalui ChatGPT, atau sama-sama dari mereka. Ayo kita cari bersama-sama. Jadi tidak kita langsung, tapi kita lempar kepada mereka pertanyaan mereka. Ayo kita cari bersama-sama apa jawabannya. Gitu. Jadi sehingga Bapak Ibu tidak harus kehilangan muka ya, tapi Bapak Ibu memberi solusi ya, dan bagaimana cara mendapat jawaban dengan cepat melalui beberapa teknologi yang mereka miliki atau dimiliki oleh Bapak Ibu juga ya. Kemudian jadilah fleksibel ya. Jadi ini tentunya kalau gurunya kaku, kalau gurunya tidak mendukung program-program seperti ini, nah ini agak sulit ya. Diperlukan guru ini lebih fleksibel, baik fleksibel dalam hal diskusi, menerima gagasan, kemudian nanti membuat presentasi, masalah waktu ya, dan lain-lainnya. Guru lebih fleksibel sehingga anak-anak merasa bahwa ini adalah kelas mereka ya. Ini adalah bagian daripada situasi di mana mereka terlibat di dalamnya. Bukan satu arah, bukan maunya Bapak Ibu kepada mereka, tapi mereka bersama-sama berdiskusi untuk menentukan jawaban, untuk menentukan kesimpulan dari pelajaran yang mereka dapatkan dan Bapak Ibu berikan ya. Kemudian yang lain Bapak Ibu, nah karena ini bulan Ramadan, tentunya
kita membicarakan tentang bagaimana tips mengajar selama bulan Ramadan. Jadi yang pertama, tips dari kami, dari saya utamanya ya, hindari pembelajaran yang monoton, yang memicu rasa bosan dan serangan kantuk. Nah, ini nggak bisa dipungkiri Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak mau mengubah cara mengajar, Bapak Ibu hanya mengajar ceramah dan tanya jawab, di samping Bapak Ibu akan kehabisan tenaga, kehabisan suara, anak-anak juga merasa bosan, ngantuk, dan mungkin ada semacam situasi-situasi yang tidak mengenakkan selama pembelajaran ya. Kemudian yang kedua adalah saran kami adalah perbanyak interaksi dan keterlibatan siswa. Jadi semakin siswa bergerak ya, semakin mereka tidak terasa waktunya, tiba-tiba sudah siang, tiba-tiba sudah sore ya, sehingga mereka datang ke sekolah ya, pulang tinggal istirahat sebentar atau sudah buka puasa ya gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga, nah, pendekatan flip classroom ini termasuk pembelajaran yang direkomendasikan ya. Nah, selain tentunya ada project based learning, pembelajaran interaktif, diskusi, kelompok belajar dan lain-lainnya ya, intinya yang interaktif itu yang direkomendasikan. Jadi pembelajaran yang monoton tidak direkomendasikan, pembelajaran yang menuntut keterlibatan siswa itu yang direkomendasikan, sehingga siswa tidak terasa berada di sekolah ya, tidak terasa bahwa mereka sedang berpuasa ya, tahu-tahu sore hari dan mereka bisa kembali ke rumah ya, dengan semangat ya melaksanakan ibadah Ramadan ini. Saya kira Bapak Ibu demikian. Seperti biasanya, link presentasi ini kami letakkan di kolom komentar bagian atas ya. Tulis sudah unduh bila berhasil dan sampaikan kepada kami bila mengalami kesulitan ya, agar tim kami dapat membantu Anda ya. Bila bermanfaat, bagikan kepada teman Anda. Semoga ini bisa menjadi amal jariah Bapak Ibu juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.